Swastiastu, Kinantra. Ampura, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ini nanti bawa ke tengah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mohon maaf sebelumnya, Miki yang bisa panggil Bapak langsung atau Kinantra saja. Presiden itu sama Mas Pernah gitu. Kedengaran suaranya ada? Nih kedengaran semua. Mohon maaf Pak, sedikit bergema. Apakah bisa dikeraskan sedikit suaranya Pak? Bergema nih kan. Oh, bergema. Halo, Om Swastiastu. Masih bergema ya? Mohon maaf Pak, sedikit ada kesalahan teknis sehingga belum bisa dimulai kegiatannya. Mohon ditunggu sebentar Pak. Iya. Masih bergema ada? Masih coba. Pergi dekat ada putaran. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kira suaranya ya. Sampun dadah dimulai. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan Tiang Desa Putu Prapti, Pak. Tiang yang menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Kami di sini di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, dan peserta pada kegiatan ini kurang lebih ada 81 peserta, Pak. Baiklah, sebelum kegiatan dimulai, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae Bapak. Baik. Baiklah, pemateri kita yang kedua, nama beliau yaitu Dr. Andos I Ketut Nantre SPM, mohon maaf, Dr. Andos I Ketut Nantre MPD, tempat tanggal lahir di Karambitan 26 November 1962,
Alamat beliau Banjar Tengah Kawan, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali. Nomor HP 082 145 468 699. Riwayat pendidikan SD Negeri 4 Kerambitan, Tabanan tahun 1975. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Kerambitan 1979. Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Tabanan jurusan IPA tahun 1982. S1 FKIP Universitas Udayana jurusan IPS program studi PMP tahun 1987. S2 di Universitas Pendidikan Ganesha, program studi Administrasi Pendidikan, program Sarjana Uniksa Singaraja tahun 2009, dan S3 Pendidikan Agama Hindu di Universitas Negeri Hindu Denpasar tahun 2014. Buku yang pernah beliau tulis di sini ada lumayan banyak, ada 16 buku. Beberapa yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu Prakundani, Dharma Sastra Denpasar. Kemudian ada Mudra Nawasange, Pasraman Seruling Dewata Bali, dan Sejarah Yoga, Asal-usul Perkembangan Teks dan Keberadaan Yoga Bali Kuno, Tradisi Wakaru, Literasi Nusantara. Baik, demikian kurikulum vitae dari Bapak Dr. Andes I Ketut Nantre MPD. Sekarang kita menyapa kepada Bapak. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Ampura, Pak, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya? Kebetulan di sini pesertanya banyak dan juga cukup antusias untuk mendengarkan materi dari Bapak. Kami persilahkan, Pak. Om Swastiastu. Yang terhormat para undangan dan para peserta seminar yoga ya Gede Pujo Mataram. Sebelumnya dimulai saya berdoa sebentar. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Saksat Param Brahman, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Saraswati Namastubhyam Swarati Samarupini Siddhi Rambam Karishyami Siddhi Bhavantu Me Sadam. Para peserta, pada kesempatan ini yang kita sampaikan adalah sosialisasi dan pengenalan yoga Bali kuno, tradisi Watu Karu, dasar sejarah materi yoga dan perkembangan yoga Bali kuno tradisi Watu. Jadi nanti lebih banyak mengarah kepada materi yoga karena sedikit berbeda dengan yoga-yoga pada umumnya dewasa ini. Yang pertama mengenai dasar. Dasar kenapa kita ini melakukan yoga. Tentu ada serada atau suatu keyakinan dasar yang mendasari kita ini melakukan suatu kegiatan. Tanpa dasar yang kuat,
kita tidak akan bisa melakukan sesuatu itu dengan serius dan penuh semangat, dengan penuh minat dan sebagainya. Nah, dasarnya di sini saya akan sampaikan Bhagavad Gita bab 4 sloka 46. Tapasvibhyo diko yogi gnanibhyo pimato dikaha karmi bhyasam diko yogi tasmat yogi bawa arjuna. Ini artinya seorang yogi atau orang yang mempelajari dan mempraktikkan yoga lebih utama dari seorang pertapa yang bertapa di gunung dan hutan. Ia lebih utama dari seorang sarjana yang sarjana. Lebih utama dibandingkan dengan yang melaksanakan berbagai upacarayatnya. Oleh karena itu, wahai Arjuna, jadilah engkau seorang yogi. Jadi melalui pustaka suci Bhagavad Gita itu, kita sebenarnya dianjurkan semua umat manusia itu mempelajari yoga, mempraktikkan yoga, sehingga tubuh kita akan menjadi sehat, pikiran kita akan menjadi tenang, dan sebagainya. Inilah dasar kenapa kita harus beryoga. Ini ajakan dari Sri Krishna dalam dialognya dengan Arjuna agar dia menjadi seorang yogi. Arjuna ini perwakilan dari kita. Jadi setelah dasar, kita akan melanjutkan dengan sejarah yoga Bali kuno tradisi Watukaru. Kita juga harus mengetahui suatu pelajaran yang kita pelajari dan praktikkan, bagaimana sih asal-usulnya, di mana sumbernya. Ini tentu harus ada historisnya. Saya ceritakan sedikit sejarah yoga Bali kuno tradisi Watukaru. Jadi sejarah yoga Bali kuno tradisi Watukaru ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari sejarah yoga di Nusantara. Karena yoga Bali kuno tradisi Watukaru ini salah satu yoga-yoga kuno yang pernah ada di Nusantara kita. Diceritakan pada zaman dahulu ada banyak ahli-ahli yoga yang ada di sejebak jagat raya atau di seluruh dunia. Ada yang dari Malaya, ada yang dari Tibet, ada yang dari Nepal, ada yang dari Bhutan, ada yang dari Kitang, ada dari pegunungan Windya, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, para ahli yoga ini suatu saat melihat ada suatu cahaya cemerlang di angkasa raya, memancar ke angkasa raya. Nah, para guru-guru yoga ini kemudian lewat suatu ilmu yoga kuno yang dinamakan daya suara Bhairava bisa berkomunikasi dengan yoga, ahli-ahli yoga dari jarak yang berjauhan seperti HP di masa kini. Lewat komunikasi itu disepakatilah, mari kita sama-sama
beryoga di tempat istimewa yang memancarkan sinar cemerlang ke angkasa raya. Nah, setelah dicari-cari, ternyata tempat yang memancarkan sinar cemerlang itu adalah di sebuah pulau kecil di Nusantara, yaitu Pulau Bali atau Bali Dwipa. Tepatnya di kawasan Gunung Watukadu. Maka dalam waktu yang telah ditentukan, datanglah para guru-guru yoga dari berbagai belahan dunia berkumpul di Gunung Watukadu. Nah, di Watukadu itu ada sebuah pertapaan kuno, tempat para pertapa Bali zaman dulu, namanya pertapaan Chandra Parwata. Nah, ketika ada pertemuan yoga, diundanglah salah seorang yogi namanya Ki Dakwasena dari pertapaan Chandra Parwata yang ada di Gunung Watukadu untuk menjadi kawi yang mampu merekam kegiatan pertemuan ahli-ahli yoga. Nah, dikatakanlah ada 13 guru yoga dari garis-garis perguruan yoga dunia yang bisa secara resmi dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti pertemuan. Dan ada satu lagi peserta setengah resmi, yaitu yoga lintang atau yoga kartika, tidak membawa cihna dari perguruannya, tapi bisa menceritakan asal-usul perguruan. Akhirnya setelah memperagakan yoga, ada keinginan untuk menghimpun gerakan pustaka pengetahuan yoga dunia itu menjadi suatu himpunan pustaka yoga. Nah, himpunan inilah yang dinamakan nantinya Yoga Bali Kuno Tradisi Watukadu atau Istacara Yoga Watukadu. Ini sedikit tentang historisnya. Sekarang bagaimana sejarah yoga di Nusantara pada umumnya. Di Nusantara ini banyak sekali praktisi-praktisi yoga. Hanya saja kadang-kadang tidak disinggung dalam sejarah yoga dunia sehingga banyak yang tidak mengetahuinya. Dan pustaka-pustaka banyak yang membahas tentang yoga, seperti misalnya Tatwa Jenano, Raswati Tatwa, Sang Hyang Mahayanikan, Hatha Yoga Pradipila, Bhagavad Gita, Yoga Sutra Patanjali, dan sebagainya. Jadi ada banyak pustaka yoga. Hanya saja yoga ini bersifat universal, sehingga bisa dipelajari seluruh dunia, tidak hanya umat Hindu. Nah, tempat-tempat latihan yoga mengalami perubahan istilah. Dulu namanya kuti pada zaman dulu, kemudian berubah menjadi putri, kemudian berubah menjadi yoga sadhana, selanjutnya berubah menjadi yoga salah, ada yoga laya. Nah, ketika yoga di Nusantara muncul dalam kemasan baru untuk menyelamatkan yoga, karena peminat yang belajar yoga sudah mulai berkurang, maka yoga muncul dalam tampilan lihatnya. Pada saat itu tempat yoga, pusat latihan yoga itu disebut pura atau purna rasa. Nah, di sana
para sulingge melakukan gerakan mudra dianggap beryoga. Para sulingge duduk bersila dianggap beryoga. Ada tarian-tarian sakral dianggap juga beryoga. Jadi di situ yoga muncul tampilan liarnya. Orang membuat upakaryanya juga dianggap beryoga. Jadi tidak menyatu dengan kehidupan masyarakat. Demikianlah perkembangan sejarah yoga di Nusantara. Ada banyak. Kemudian berkaitan dengan materi apa saja sebenarnya yang ada dan dipelajari oleh praktisi yoga Watu Karu. Jadi apa saja materinya? Berkaitan dengan materi yoga Watu Karu, kita mengutip pendapat seorang guru, mahaguru yoga Watu Karu, namanya Ki Darpasena. Ki Darpasena ini pada pertemuan guru-guru yoga dunia, dia sebagai kawi yang bisa mengabadikan pertemuan itu lewat pikirannya, lewat bisa menceritakan kepada orang-orang yang ingin tahu. Nah, dia menyebutkan Pariyajah Cista cara yoga Watu Karu Jimbar Tan Sinipi. Artinya pelajaran yoga tradisi Watu Karu sangat luas tanpa batas. Juga kita mengalami tutur, diambil dari tutur yoga Kundimani. Ini sebenarnya apa saja materi yoga Watu Karu. Wahai anakku Widarta, Gunada, dan Sudana, ada 13 garis perguruan yoga yang bisa mengikuti pertemuan yoga di kawasan Gunung Batur. Adapun ke-14 garis perguruan yoga itu ada yoga Surya, yoga Chandra, yoga Siwa, yoga Wisnu, yoga Brahma, yoga Iswara, yoga Rudra, yoga Mahadewa, yoga Maheswara, yoga Sambu, yoga Sangkara, yoga Bumi, yoga Mahadewi. Dan yang dianggap setengah resmi yang ikut pertemuan itu yoga garis perguruan Kartika atau yoga lima. Nah, inilah secara garis besarnya pengetahuan dari yoga-yoga seperti yang disebutkan di atas terhimpun dalam yoga tradisi Watu. Walaupun namanya lokal, tetapi sesungguhnya yoga Watu Karu isinya himpunan dari dari sekian itu kita mulai dari yoga garis perguruan Surya. Pada zaman itu garis perguruan Surya mendemonstrasikan 12 yoga Surya, warisan dari garis perguruan Surya.
ke-12 yoga surya itu sekarang pada dewasa ini yang masih lestari hanya yoga surya namaskara atau yoga penghormatan kepada dewa surya. Ini yang masih ada di seluruh dunia. Sebenarnya masih ada lanjutannya lagi 11 yoga. Antara lain yoga surya daryam, artinya yoga matahari terbit, yoga surya ketalam, artinya yoga matahari terbenam, yoga nadwityam surya, yoga tiada keduanya di bawah sang surya, dan yang terakhir yang ke-12 yoga surya gerhana atau yoga gerhana matahari. Untuk selingan saya akan tampilkan kelanjutan dari yoga surya namaskara. Ini yoga yang sudah punah tetapi sudah surya daryam ini ya, yoga surya daryam ini artinya yoga matahari terbit, kelanjutan dari yoga surya namaskara. Dan yoga ini sudah pernah dilombakan dalam yoga asana tingkat nasional yang diadakan oleh Universitas Hindu Negeri Bagus Sugriwo Denpasar. Ya, ini contoh yoga surya daryam. Ya, ini sebagai suatu selingan bahwa masih ada ternyata kalau mau mempelajari yoga Watu Karu masih ada 11 yoga lain selain yoga surya namaskara. Yang lain sudah punah tapi akan kita lestarikan di Pasramas bulan puasa. Selanjutnya yoga garis perguruan candra. Nah, yoga candra ini jarang orang mempelajarinya. Banyak yang tidak bisa yoga candra. Nah, yoga candra ini ada 16 yoga cara. Yoga candra namaskara termasuk yang masih lestari di dunia sampai saat ini. Walaupun sedikit yang pelajari. Kelanjutannya adalah yoga candra kirana. Yoga candra namaskara artinya yoga penghormatan kepada Dewi Bulan. Sedangkan yoga candra kirana adalah yoga Dewi Bulan memancarkan cahaya dari bibir. Nah, ini yoga candra kirana ini sudah pernah dilombakan di tingkat nasional dalam lomba asana tingkat nasional yang dilakukan oleh Universitas Hindu Negeri Bagus Sugriwo Denpasar. Untuk yoga candra kirana kita berikan selingan bagaimana sih gerakannya. Nah, ini bentuknya sayang sekali, mestinya bagus kalau saya bisa tampil langsung memperagakan sehingga bisa dilihat secara langsung. Inilah yoga candra kirana. Dari garis perguruan candra.
Ya, itulah yoga cara kirana, salah satu yoga dunia yang juga telah punah. Selanjutnya, ini terdiri 16 macam yoga cara. Tapi yang masih lestari di dunia sampai saat ini hanya yoga Chandra Namaskara. Yoga garis perguruan Iswara memiliki pengetahuan 10 yoga cara. Yoga garis perguruan Wisnu terdiri 18 yoga cara, 1 yoga fisik dan 18 filsafat yoga. Nah, yang dimasukkan dengan 18 filsafat yoga ini adalah Bhagavad Gita, itu dianggap yoga. Yoga garis perguruan Rudra ada 10 yoga cara. Yoga garis perguruan Mahadewa memiliki 10 yoga cara. Yoga garis perguruan Maheshwara terdiri dari 10 yoga cara juga. Yoga garis perguruan Sambu terdiri dari 10 yoga cara. Yoga garis perguruan Sankara ada 10 yoga cara. Yoga garis perguruan Brahma ada 10 yoga cara. Yoga garis perguruan Siwa 10 yoga cara. Nah, di yoga garis perguruan Siwa ini ada yoga cara yang sangat panjang, yaitu yoga Siwa Tandawa atau Dewa Siwa menghancurkan jagat raya. Pada saat jagat pralina ini terdiri dari 108 asana yang dirangkai menjadi satu, termasuk yoga yang sangat panjang. Dan yoga Siwa Nataraja, tarian Dewa Siwa. Ada yoganya ini, yoga Siwa Nataraja. Terkenal Dewa yoga Siwa ini yoga yang panjang. Kemudian yoga garis perguruan Mahadewi ini merupakan yoga yang sangat indah. Yoga garis perguruan Mahadewi ini ada 13 yoga cara. Yoga termasuk gerakan-gerakan yoga yang sangat indah. Mungkin takutnya waktunya terbatas, apa ditunjukkan satu yoga ini ya, yang ke-12 ya. Ini salah satu yoga garis perguruan Mahadewi. Ada yoga Dewi Parwati, ada yoga Dewi Lakshmi, ada yoga Dewi Sri, dan sebagainya. Ini tampilkan yoga apa? Yoga Dewi Sachi. Yoga Dewi Sachi. Ini istinya dari yoga Dewa Mahadewa Sakti. Ya, itulah salah satu. Ada 13 yoga seperti itu yang dia namakan yoga Mahadewa. Terima kasih pada tim Praga. Sekarang yoga garis perguruan bumi ada 10 yoga cara.
dan yoga garis perguruan lintang atau Kartika ada 13 yoga. Kemudian ada yoga khusus. Nah, ini yoga khusus ini ada di beberapa garis perguruan yoga, tapi tidak semuanya. Jadi salah satunya yoga nidram atau yoga tidur. Ada 18 posisi orang tidur. Nah, ini di yoga nidram. Yoga kunimani, yoga untuk anak-anak. Yoga warda mercukuna, yoga untuk orang tua atau lansia. Yoga mula yoga atau yoga untuk pemula. Jadi orang yang sudah tua pun kalau tertarik belajar yoga bisa belajar. Kalau mulai yoga dia akan bisa menguasai yoga seperti orang belajar dari sudah itu. Yoga manak seranta atau yoga untuk ibu hamil. Yoga garba cukup manik. Ini yoga yang paling sempurna. Kalau tidak memiliki fisik yang sangat sempurna, tidak bisa melakukan yoga ini. Yoga garba cukup manik terdiri dari 100 asanas yang diambil dari posisi bayi selama 9 bulan dalam kandungan. Yoga roga atau yoga untuk orang sakit. Ada 90 macam penyakit yang bisa disembuhkan oleh gerakan-gerakan yoga. Ini tergabung dalam yoga roga. Yoga gegar gartita atau yoga tertawa menggelegar. Mempelajari 36 model tertawa. Kemudian khusus tentang samyama. Samyama ini gabungan dari 3 kegiatan yang di antara lain dharana, pemusatan pikiran, dhyana, dan samadhi, itu disebut samyama. Nah, samyama ini mengacu pada cakra dan kundalini. Yang pertama manawa cakra. Bagaimana rahasia orang zaman dulu bisa membuka cakra dalam tubuh. Dalam manawa cakra ada 7 cakra besar, yaitu cakra muladhara, cakra swadhisthana, cakra manipura, cakra anahata, dan cakra wisuda, cakra ajana, dan cakra suksa. Nah, kita tampilkan bagaimana orang zaman dulu berlatih meditasi atau samadhi membuka cakra. Ya. Ini cakra muladhara salah satu ya. Ini namanya meditasi suara sadana, meditasi getaran suara untuk membuka cakra. Ya. Diulang sampai 3 kali ya. Ya. Nah, inilah rahasia meditasi pembukaan cakra. Para praktisi yoga dewasa ini jarang sekali sampai mempelajari cakra dan kundalini. Hanya masih berkutat pada asanas dan pranayama. Inilah tingkatan akhir dari ini.
Kemudian cakra tidak ada nama cakra saja. Sebenarnya masih ada cakra buana. Rahasia menyerap energi alam semesta jagat raya. Ini ada cakra surya, ada cakra candra, ada cakra kartika, cakra buana, cakra parwata, sampai yang terakhir cakra dipta atau cakra cahaya. Nah ini kita berikan kesempatan serta melihat bagaimana caranya menyerap energi alam semesta. Coba salah satu cakra apa? Candra, surya. Ya. Ini cakra surya, ini termasuk cakra buana. Melalui tian ini energi surya akan terserap ke dalam tubuh. Sekitar terminal. Putus dia saja cuaca ya, itu tergeser ininya. Ya. Nah inilah orang zaman dulu rahasia orang belajar cakra. Ini cakra surya salah satu. Ada satu cakra lagi pelajaran di atasnya namanya cakra kayangan, cakra alam dewa. Seperti bur loka cakra, wa loka cakra, swa loka cakra, sampai siwa loka cakra. Selanjutnya ada rahasia bagaimana ketika seorang itu berlatih membuka cakra sendiri tapi selalu gagal. Ini seorang guru harus memberi inisiasi atau saktipat supaya bisa membuka cakranya. Ini samadhi tunggalati dan samadhi pengetak bumi adalah ilmu rahasia seorang guru agar bisa membuka cakra siswanya, membuka cakra orang lain. Di atas ini dalam pelajaran samyamanya juga ada samadhi untuk membangkitkan kundalini. Mungkin para peserta seminar atau para praktisi yoga hanya sekedar tahu tentang kundalini begitu saja. Sebenarnya kundalini ini pun sangat luas dan dalam. Awalnya dari tingkat pertama adalah kundalini wibuh, terdiri 21 level latihan. Ada kundalini saptasirah, ada kundalini mahkota, ada kundalini pertala, ada kundalini dewa sampai kundalini. Apabila seorang siswa berlatih bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan kundalininya, seorang guru harus membantunya lewat saktipat. Nah ini rahasia cara membangkitkan kundalini orang lain, namanya samadhi raga kundana. Nah itulah antara lain materi dari yoga Bali kuno tradisi Watu Karu. Ini sangat luas dan dalam seperti yang disampaikan oleh Kitarpasena. Saya sendiri setelah mempelajarinya hampir 50 tahun masih banyak pengetahuan yoga tradisi Watu Karu ini yang belum diungkap dan dikupas.
Karena untuk belajar yoga itu tidak sembarangan. Yang pertama, tahu nama asanasnya. Yang kedua, tahu gerakannya. Yang ketiga, bagaimana mengatur pernapasan atau pranayama. Selanjutnya, bagaimana drasti atau ekagraha, pemusatan pandangan matanya kemana tiap-tiap gerakan itu. Selanjutnya, bagaimana dharana, pemusatan pikiran di cakra apa, lalu harus ada di cakra-cakra. Setelah itu bija mantram, setiap gerakan memiliki bija mantram supaya bergetar tubuhnya. Mantram pendek. Kemudian bagaimana sumsum, bagaimana otot, titik peregangannya di mana, tulang, mana titik peregangannya, sumsum, saraf, kelenjar, dan sebagainya. Jadi tidak bisa sembarangan melakukan, menciptakan atau membuat gerakan-gerakan yoga karena ada benang merahnya. Kalau salah bukan mencapai kesempurnaan yoga, malah tubuh bisa rusak oleh gerakan-gerakan yoga yang sembarangan. Ini saran saya, belajar praktisi yoga. Banyak yang kadang-kadang menemukan, boleh dikatakan menciptakan gerakan-gerakan yoga tanpa memikirkan benang merah yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana perkembangan yoga Watu Karu dalam pengajaran di berbagai belahan bumi? Ya. Ini pada awalnya ada orang asing ya dari Belanda datang ke Pasraman ingin mempelajari originalnya yoga Bali kuno. Tetapi karena saya tidak siap mengajarkan kepada orang asing, saya menolaknya. Kemudian tahun depannya dia datang lagi melakukan permintaan yang sama. Saya juga belum siap mengajarkan sehingga ditolak. Kemudian saya berpikir kalau dia datang sekali lagi untuk meminta, saya harus mengajarkan karena dia sangat tekun ingin meminta secara terus-menerus. Malah juga kalau tidak mengajarkan. Ternyata tahun berikutnya datang lagi meminta supaya diajarkan yoga Watu Karu. Akhirnya terpaksa saya ajarkan. Nah, di sini permasalahannya ketika mengajarkan kepada orang asing. Dia menanyakan, satu level yoga itu berapa lama latihannya? Waktu itu saya jawab 6 bulan. 1 minggu berapa kali latihan? Saya jawab sekali. Sekali latihan durasinya berapa jam? Saya jawab 2 jam. Nah, kalau dia bertanya, kalau saya bisa pagi latihan 2 jam, sore latihan 2 jam, malam 2 jam, apa bisa diakui 3 minggu? Karena waktunya sama, saya bisa mengakui. Akhirnya dia berhitung, berarti cukup 8 hari saya di Bali, sudah bisa mempelajari 1 level. Dan ternyata bisa dalam 8 hari mempelajari 1 level yoga Watu Karu. Nah, di Bali para pelatih yoganya, instruktur yoganya justru membutuhkan waktu 6 bulan untuk belajar yoga Watu Karu ini 1 level. Itu pun dikasih waktu 6 bulan bisa melenceng waktunya sampai 9 bulan karena ada kegiatannya. Dibentuklah oleh para siswa asing yang pernah belajar yoga mengembangkan di negaranya. Hanya saja karena administrasi pengurus yoga Watu Karu ini belum mampu mengelola secara internasional, maka banyaklah
itu yang tidak terurus, mungkin bagaimana perkembangannya tidak terpantau, apa masih jalan tidak, katanya ada beberapa yang sudah tidak jalan. Dan perlu diketahui perkembangan yoga dewasa ini di Jepang ada 2 universitas sudah menjadikan yoga sebagai mata kuliah. Nah ini kemajuan yoga, dan kita sebagai ahli-ahli yoga patut bersyukur atas perkembangan yoga ini. Demikian pemaparan sedikit tentang yoga Bali kuno, tradisi Watukaru. Jadi masih banyak yang lain, cuma kalau dijelaskan membutuhkan waktu yang sangat. Dan saya minta maaf tidak bisa datang langsung karena sedang cuaca ekstrim, perjalanan laut pun ditutup dan sebagainya. Sangat menyesal sekali tidak bertemu dengan para peserta seminar. Baiklah, terima kasih Pak. Bergema ya suaranya. Ya, mohon maaf Pak atas kekurangan dalam penyediaan video conference dari kami. Terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa mengenai yoga Bali kuno tradisi Watukaru. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab karena kebetulan di sini juga pesertanya ada yang ingin bertanya. Pertama, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Disilahkan peserta yang ingin bertanya untuk angkat tangan dan perkenalkan namanya serta pertanyaannya. Apakah ada? Disilahkan. Sekali lagi kepada peserta yang ingin bertanya, disilahkan untuk angkat tangan. Mungkin ada yang dibingungkan mengenai yoga maupun perkembangan yoga itu sendiri maupun tradisi yoga Watukaru. Ada yang ingin tahu dan ingin bergabung, mungkin silahkan untuk angkat tangan. Ya, silahkan kepada panitia untuk memberikan pengeras suara. Perkenalkan, nama saya Sherry Cynthia. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya terkait dengan yoga Watukaru. Jadi dari pemaparan materi yang dapat saya peroleh tadi luar biasa dari yoga Watukaru ini. Tentunya yoga Watukaru ini juga dalam perkembangannya mengalami berbagai kendala-kendala tapi saat ini sedang berkembang berbagai aliran-aliran yoga. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara mengembangkan yoga Watukaru ke masyarakat dunia? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sembari menunggu kita jawab saja dulu pertanyaan yang pertama. Om Swastiastu Pak, apakah
Sudah jelas pertanyaannya atau perlu diulangi kembali? Tolong diulangi kembali suara dari ini Gayu yang agak jelas ya, coba diulangi kembali, bisa dibaca kembali. Agak bergema tadi pertanyaannya. Ya, inti sarinya apa ya? Oh baik Pak. Tadi pertanyaannya dari saudari Kadek Setia. Pertanyaannya itu bagaimana cara Bapak untuk mengatasi untuk mengembangkan yoga, tradisi yoga di era milenial sekarang, Pak? Ya, langsung dijawab nih King. Iya Pak, bisa langsung dijawab. Seperti tentang cara mengembangkan yoga di zaman milenial. Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Terus terang saja, saya selama 50 tahun ya mempelajari yoga tradisi Watu Karu ini, masih banyak yang bagian-bagian yang belum bisa dipelajari. Karena materinya seperti dikatakan Pariyajah Sistacara Yoga Watu Karu Jimar Tansi Mukti. Artinya pelajarannya sangat luas dan dalam. Ada 14 garis perguruan yoga dunia. Sehingga untuk mempelajarinya zaman sekarang, satu, membentuk kelompok-kelompok belajar. Yang kelompok yang satu ini khusus mempelajari yoga surya. Dicoba dulu diajarkan 3 yoga surya. Kalau sudah gerakannya bagus, bisa diajarkan 12 yoga surya secara lengkap. Kelompok belajar yang lain diajarkan yoga chandra. Khusus belajar yoga chandra saja. Pertama juga diajarkan 3 yoga chandra, kelihatannya berbakat, tidak bisa. Kalau berbakat melanjutkan 16 yoga chandra. Jadi seperti itu membentuk kelompok-kelompok. Hanya saja ketika saya 50 tahun bisa mempelajari 14 garis perguruan yoga dunia yang ada dalam yoga tradisi Watu Karu. Nah, kadang-kadang kelompok belajar pelatih-pelatih sekarang ini satu yoga aja masih sering lupa. Ya, akhirnya dengan adanya HP zaman sekarang, saya berikan kesempatan belajar sambil merekam gerakan-gerakannya, sehingga kalau lupa tidak bertanya lagi kepada saya sendiri, karena saya sudah padat di 14 garis perguruan dunia terekam dalam otak, sehingga sudah overload sebenarnya juga. Kalau sering bertanya lagi kan susah, sehingga diberikan kesempatan merekam. Lewat rekaman-rekaman inilah dia bisa mengatasi lupa. Kemudian lewat rekaman ini juga bisa mengirim, kalau peserta yoganya jauh, kita kirim pelajaran lewat HP, videonya dikirim, kemudian di sana mempelajari, sekali waktu bertemu untuk mengecek gerakannya sudah benar atau belum. Nah inilah, namun demikian dari 26 negara sekarang yang mempelajari, terus terang saja pengurus atau manajemen yoga Watu Karu tidak mampu mengelolanya, sehingga mungkin banyak yang jalan, banyak yang tidak jalan, karena ketika dia konsultasi kita tidak sempat melayani secara keseluruhan dengan baik. Nah, inilah metode di zaman sekarang, kita membentuk kelompok-kelompok belajar. Kalau saya dulu belajarnya sendiri memang perlu ekstra waktu, tenaga, dan pikiran yang maksimal. Terima kasih, demikian kira-kira bisa dimengerti.
Baik, terima kasih atas tanggapannya, Pak. Kepada peserta, apakah ada pertanyaan lagi? Apabila ada, disilahkan untuk angkat tangannya dan sebutkan namanya serta pertanyaannya. Mahasiswa tak bisa jelasin. Bisa langsung. Ya, boleh. Baik Pak, sebelum swastiastu, saya Ida Bagus Dika Aditya. Jadi tadi kan sudah banyak dipaparkan jenis-jenis yoganya, ada yang untuk penyembuhan atau untuk orang sakit. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak, jenis yoga seperti apa yang cocok untuk kami yang masih remaja Pak? Sekian pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dan menarik. Ketika orang sedang masih remaja, masih tubuh masih bugar, yoga apa yang cocok? Nah, yoga yang cocok untuk fisik yang masih kuat sebenarnya hampir semua yoga bisa dipelajari. Nah, yang lebih menarik sebenarnya zaman dulu ada yang dinamakan formasi yoga. Jadi zaman dulu ada namanya formasi yoga. Formasi yoga itu ada formasi Trimurti, ada 3 orang melakukan gerakan bersama. Nah, sekarang ini formasi yoga itu lebih dikenal dengan nama acro yoga. Zaman dulu ada yang beryoga berlima, namanya formasi Pancamahabhuta. Ada yoga yang dilakukan bersama-sama bertujuh, ada yang berdelapan, dinamakan formasi 8 kebajikan, Astadharma, dan banyak lagi. Nah, ini biasanya dengan cerita, sehingga fisik-fisik yang masih kuat justru disinilah mempelajari bagaimana bisa mengangkat 3 orang sekaligus, bagaimana melakukan tingkat keseimbangan yang tinggi, berdiri 1 kaki di tingkat 3, tingkat 4 dan sebagainya. Nah, ini perlu keseimbangan, ini menantang untuk anak-anak muda. Jadi saya sarankan berlatih formasi yoga atau acro yoga. Bisa mengangkat 3 orang, 4 orang sekaligus. Bahkan zaman dulu ada yang bisa 108 orang melakukan yoga hanya membutuhkan 2 meter persegi. Bayangkan itu, ada yang tidur, ada yang tengkurap, ada yang tengadah, ada yang menggantung dan sebagainya. Luar biasa, ini formasi yoga itu sangat luar biasa. Nah, ini menantang untuk dipelajari. Hanya anak-anak muda yang mampu karena ini. Nah, ini saran kepada panitia, mudah-mudahan yoga Watu Karu bisa dibentuk barang 5 orang untuk menjadi kader pelatih yoga Watu Karu. Kita siap membimbingnya datang ke Mataram. Ini potensi ke depan supaya ada yang bisa membumikan atau mengangkat, melangitkan kembali yoga-yoga kuno yang telah punah. Jadi formasi yoga sekarang lebih terkenal dengan acro yoga. Kemudian untuk yang putri mungkin bagus mempelajari yoga Mahadewi.
ada yoga Dewi Laksmi, Dewi Parwati, Dewi Ganga, Dewi Saraswati yang sangat indah. Sehingga kalau mempunyai inovasi pemikiran yang bagus bisa menjadi tarian-tarian yoga atau yang dikenal sekarang yoga dance. Sebenarnya itu bagus untuk anak-anak muda. Terima kasih, mungkin bisa dipahami atau kurang jelas nanti tanyakan. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Mungkin terlalu tegang ini ya kepada peserta, bisa beri tepuk tangan dulu kepada narasumber kita yang terhormat. Nah, untuk yang terakhir saya buka satu orang penanya lagi kepada peserta yang baiklah, silahkan maju ke depan yang ingin langsung di sini saja agar bisa didengar. Baik, terima kasih Pak. Jadi di sini saya ingin bertanya, dalam kita tentunya memiliki berbagai macam. Bagaimana cara membangkitkan cakra kundalini yang ada dalam tubuh kita? Terima kasih. Mungkin sekian dari pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Nah, ini ada satu pertanyaan yang bagus di tingkat saniyama atau tingkat samadhi. Bagaimana caranya membangkitkan cakra dan kundalini yang ada dalam tubuh manusia? Ini kaitannya untuk belajar yoga watu karu tidak boleh hilang ada puja. Nah, puja ini nanti sangat berpengaruh pada latihan samadhi. Jadi kalau mulai latihan Om Swastiastu, Om Karanadam, Om, ada Gayatri mantramnya, ada Mrityunjaya mantram, ada Mahamrityunjaya mantram, ada mantram guru dan loka sama-sama. Ketika mantra-mantra ini sudah dilakukan secara rutin setiap latihan yoga, lebih mudah dalam mempelajari cakra dan kundalini. Nah, istilah yang kita pakai di Saka kuno, cakra itu buka. Jadi ketika melakukan latihan-latihan yang ditunjukkan tadi, itu dia membersihkan dulu. Mungkin 1-2 minggu dia membersihkan cakra itu. Ketika sudah bersih, prosesnya membuka. Jadi setelah terbuka seperti bunga yang mekar dari kuncup, setelah dibersihkan dia terbuka. Kemudian pada bagian akhir dia mengaktifkan atau menghidupkan sehingga dia berputar. Dari putaran itu ada banyak putaran, putaran ke kiri, putaran ke kanan, putaran datar, putaran miring, putaran kecil, putaran besar, ada putaran berwujud dan putaran tidak berwujud. Dari putaran itu memancarlah energi. Nah, kalau kundalini itu termasuk membangkitkan. Jadi dari cakra muladhara, kundalini itu dibangkitkan, diangkat, dialirkan menuju cakra sahasrara. Nah, ketika dia bisa naik dan turun, itu sangat luar biasa. Saya ceritakan sedikit, sebenarnya bagus kalau dipraktikkan. Kalau membangkitkan kundalini, meditasinya hampir 1,5 jam, tidak bisa sebentar. Konsentrasi hanya boleh di cakra-cakra, tidak boleh keluar. Karena gerakan kundalini itu labil, jadi kemana pikirannya mengarah, kundalini bergerak mengikuti arah pikiran. Kalau pikirannya ke sana kemari, kundalini bisa kacau. Jadi harus berpusat di cakra-cakra saja.
Nah, untuk membangunkan Kundalini perlu bantuan Dewato Nawasangno. Jadi membangunkan Dewa Wisnu memerintahkan Kundalini bangkit dari tidurnya, itu kijaman pantat, kijaman pantat. Nanti Dewa Brahma memerintahkan Kundalini bangkit dari tidurnya di cakra muladhara, ngijaman pantat. Setelah 9 kali ngijaman pantat, Kundalini sudah bangkit, konsentrasi karena ada di cakra muladhara. Agar Kundalini tidak berhamburan keluar, lolos ke sana kemari, ditutup dulu pintu cakra muladhara. Ada 4 pintu tempat keluarnya Kundalini lari keluar secara liar. Tutup dengan mengucapkan 4 Om. Om, 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 Om. Kundalini sudah aman, kita keluar. Naikkan Kundalini ke cakra swadhisthana. Di sana ada 6 lubang tempat larinya Kundalini. Tutup dulu itu supaya aman. Om, 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 Om. Ya, itu 6 kali sudah aman. Setelah itu dia naikkan lagi ke Manipura sampai di Sahasrara. Nah, ketika sampai di Sahasrara, kita harus sabar mengucapkan Om 1000 kali. Setelah mengucapkan Om 1000 kali, maka Kundalini dari sebesar rambut dia akan makin besar, semakin besar sampai mencapai sebesar tubuh manusia atau sebesar pohon. Nah, di sini Kundalini diturunkan kembali ke cakra muladhara. Nah, di sini ada proses menidurkan Kundalini. Ini perlu bantuan Dewato Nawasangno. Dewa Iswara memerintahkan Kundalini tidur di cakra muladhara. Ngedan 1 kali, ada ngedanan pantat. Kalau tadi ngijaman untuk membangunkan, untuk menidurkan harus ngedan. Nah, menekan. Setelah ngedan 9 kali, baru selesai prosesnya. Memakan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, itu termasuk meditasi tingkat tinggi. Mudah-mudahan ada gambaran sulit sih. Kalau tidak ngobrol dalam 1-2 jam baru mengerti betul tentang cakra Kundalini. Apalagi praktisi yoga sekarang jarang yang mempelajari sampai tingkat. Itu kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik. Semua atas tanggapan dan juga diskusi kita pada hari ini. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari tiang terakhir nih Pak. Apakah pengajaran tradisi yoga Watu Karu ini sudah ada di Pulau Lombok? Sudah ada kelompok pengajarannya, dan apakah kami dari kalangan umum bisa masuk? Begitu Pak, mungkin bisa dijawab. Sekian. Sebenarnya bisa dihubungin, itu bagus ini yang terjadi di Mataram. Kemudian bagus sekali kalau membentuk kader pelatih di institut ya, Gede Puja. Mungkin 5 orang gitu dikaderkan pelatih. Saya datang tiap bulan memberikan pelajaran, tidak perlu bayar, gratis ya. Nanti ajarkan kepada teman-teman yang lain, akan terbentuklah kelompok. Mungkin di kampus bisa dibentuk, di luar pun mungkin perlu kelompok-kelompok belajar supaya bisa. Begitu kira-kira. Sangat besar harapannya, tolong panitia kalau bisa menghadap Bapak Rektor, bisa tak yoga Bali Kuno tradisi Watu Karu ini dikembangkan di sini, sekaligus melestarikan dan menyelamatkan yoga Nusantara yang kuno ini. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih banyak atas waktu yang
diberikan kepada kami. Mungkin hari ini sampai di sini, Pak. Lain waktu kita bertemu untuk berdiskusi kembali. Selanjutnya, apakah ada kata penutup dari Bapak? Kami persilakan. Kepada para praktisi yoga, ini sebagai keinginan dunia, jangan sampai menghilangkan keaslian yoga, karena yoga yang asli ada pujanya. Paling terakhir itu adanya loka samasta mantra. Itu mendoakan semoga semua makhluk di dunia berbahagia. Nah, makin banyak orang berlatih yoga, dunia ini akan semakin damai dan bahagia. Itulah sebenarnya tujuan orang belajar yoga, di samping bisa mencapai moksha lewat yoga, tapi mendoakan agar dunia ini tenang dan bahagia. Jadi, yang belajar yoga harus melakukan loka samasta di akhir kegiatan. Terima kasih. Itu kira-kira Om Santi tadi Om. Baik, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi kepada peserta berikan tepuk tangan yang meriah untuk materi kita yang kedua ini. Walaupun hanya dapat bertemu lewat video conference, saya harap peserta mendapat ilmu baru setelah keluar dari sini, mungkin lebih semangat lagi untuk melakukan yoga. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama kegiatan ini berlangsung, saya memohon maaf Pak Ampura. Untuk selanjutnya mari kita akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi. Terima kasih moderator dan Bapak narasumber. Kami ucapkan dari Denpasar. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan piagam penghargaan kepada pemateri yang dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Pak Beni. Kepada panitia yang bertugas kami persilahkan. Terima kasih Pak Dr. Nantre, saya izin untuk les. Amin. Puja laptop pada teman-teman. Terima kasih. Ya,